manusia yang paling beradab gitu. Benar. Berbeda suku, berbeda golongan, tetapi satu tujuan. Iya, betul. Oke. Oke, jangan kemana-mana. Jangan lupa yang belum subrek, silakan disubrek. Yang mau ngasih saran dan masukan silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan tadi untuk nama garam yang dibakar, Ya. silakan. Nah, di tempat kalian apa ya namanya garam yang dibakar itu ya? Tuan rumah luar. Nah, di sini sangat-sangat unik ya. Ada tempat khusus masak dari kediamannya Haji Dodi. Nanti kita akan tanya seputar tempat masak di tempat kediaman Haji. Kalau dulu kan ini istilahnya ada lumbung padi, istilahnya leit. Nanti kita bener nggak ini disebut leit, tempat menyimpan padi. Ini ada saung khusus untuk memasak, istilah Sunda mah sulum. Ada kamar mandi juga, kamarnya keren. Nah, yang terbuka seperti ini dari sini yang bambu. Oke, yuk kita akan tanya-tanya ke yang punya tempat. Oke nih Haji, kita akan muter-muter lagi yuk untuk Siap, ayo. melihat tempat masak nih. Ya. Kali ini kita ke tempat masak. Tadi gue udah keliling-keliling nih di seputar tempat memasak di kediaman beliau. Dan kita akan tanya-tanya nih, bener nggak? Takutnya salah. Kan di depan nih ada, bener nggak ini lumbung padi ya Haji? Ya, betul. Ini leit. Leit. Leit ya. Namanya leit ya. Berarti Haji ini khusus nyimpan beras Padi, ya. padi di sini. Nah, betul. Ada 2. Kebetulan kalau yang ini baru kita masak. Di sana ada 1 leit lagi yang ya baru masih setengah keisinya. Mudah-mudahan tahun sekarang bisa keisi penuh. Amin. Dan di belakang ada tempat apa ya? Sini ada tempat mandi. Mandi. Juga. Ada tempat mandi nih di sini. Ini kenapa sih Haji ini tempat mandinya seperti ini? Ini kan kalau melihat background Haji kan kurang apa sih? Ya, karena begini, dengan cara kita mandi seperti ini ada falsafah juga sih sebetulnya. Jadi balik lagi ke itu Ke ya. tradisi, falsafah tradisi bahwa kita mandi airnya langsung masuk ke kebun, ke hutan, Ke tanah ya ke tanah. Jadi kita memanfaatkan airnya untuk penyiraman, ya untuk nutrisi juga kan. Jadi kita nggak buang-buang air dengan percuma. Jadi gitu langsung ya. masuk kembali lagi ya. Ya, betul. Dapat dilihat ada Pancuran. pancur. Keren. Pancurannya juga alami nih dari bambu. Dapat dilihat teman-teman. Keren. Ya. Jadi kalau mandi ke atas ini kayak benar-benar
ya zaman gua dulu kecil deh suka mandi di kayak di apa ya, di kalau istilahnya ada kolam airnya dari Gunung dari langsung gunung ya. langsung, jadi adem lah, enak Ya. lah. Nah, Ya ini memorial romantisme masa-masa kecil kita jadi dulu. terasa kembali apa mengenang emang ya Hanya di sini kalau di perkotaan airnya ketergantungan sama Oh, gitu. listrik Oh. ya, ketergantungan. Jadi ya listrik ini juga kan salah satu apa ya? Ya penyebab eksplorasi energi. energi benar. Ya dengan kita mau menggunakan listrik harus secara bijak. Kita menggunakan air ya kita kembalikan lagi ya. Minimal kita mengurangi perlakuan yang anggap dosa yang tidak terasa, tapi kita ya harus hapus juga dosa itu dengan amal yang tidak terasa juga gitu. Jadi secara mungkin kalau dikalkulasi, bukan dikalkulasi ya, kita berbuat dosa kita harus Berbuat amal berbuat yang amal lagi ya. ya kalau bisa amal itu juga tidak terasa juga ya kita lakukan. Sama orang lain juga Betul. terasa ya. Ya betul. Dengan kita menanam pohon kita menyumbang oksigen Oksigen. dan itu amal yang tidak terasa itu. Nah ini apa nih tempat penyimpanan Suluh. Suluh kalau bahasa Indonesianya apa sih? Kayu bakar. Oh, kayu Kayu bakar. bakar. Cuma kan kalau di perkotaan ini kita memanfaatkan orang-orang yang habis membangun rumah dari bongkar-bongkar ya. bongkar, ya kita memanfaatkan menyempurnakan barang yang sudah tidak dipakai kita bakar menjadi kayu bakar. Berarti ini selalu Haji itu setiap hari seperti ini. Setiap hari seperti ini. Masaknya juga Masak seperti ini. setiap hari seperti ini. Kita kelihatan ada misalnya orang yang bangun, jangan kemana-mana nih kayunya. Daripada dibuang atau gimana kita manfaatkan jadi kayu bakar. Oke, jadi next kita ke tempat masak, khusus masak. Ada apa ya? Tungku. Ya, tungku. Tungku nih, ada tungku kalau dibilangnya hawu ya. Hawu, Nah. kompor zaman dulu. Kompor zaman dulu nih. Ya. Jadi ini Haji ini emang benar-benar apa ya? Ya sulit diungkapkan dan di apa ya? Ya. Tidak bingung dah. Mau nanya juga bingung. Buat saking terkesima ya melihat di sini kondisi di sini. Ya. Haji itu memang kok bisa nih sampai sejauh ini bisa mempertahankan kayak gini. Ya, karena ketika kita melaksanakan banyak ilmu-ilmu bahwa ternyata leluhur kita secara tradisional sudah sinergi dengan kesehatannya. Dengan kita membakar kayu seperti ini kita bisa memasak. Dari asapnya mengeluarkan karbon. Nah, karena ini karbon organik ya. Karbon organik ini bisa mempertahankan kayu-kayu supaya tidak kena rayap. Benar. Dan dari sini kita menghasilkan panas, dimana saat ini kan lagi masa-masa musim hujan ya, musim dingin lah. Jadi kita bisa menghangatkan badan di sini. Jadi kalau ada istilah Sunda mah siduru ya. Siduru. Kalau dulu kan zaman dulu kalau pagi-pagi itu sambil ya ngorek-ngorek api itu kan sambil siduru katanya. Dari hangat sini kita asap karbonnya kita bisa hirup dan asap karbonnya kita bisa menempel di badan. Itu juga salah satu sumber kesehatan juga. Tidak berbahaya. Tidak berbahaya kalau karbon dari bahan organik, karena ini karbon organik. Bahkan ini dari abu bakarnya saja bisa jadi pupuk. Nah, ini untuk menghalau ulat biasanya. Terus penstabil pH tanah. Ya dari sini semua kita dapatkan dalam satu pekerjaan, sudah terintegrasi semuanya. Benar. Jadi tidak ada yang termubazirkan gitu kan, terbuang dengan percuma. Malahan zaman dulu kan suka ada nih di atas. Iya. Ini kan buat pengawet makanan. Betul. Karena kemarin musim ubinya sudah lewat, ubinya udah habis kita. Biasanya kan jagung, ya, ikan, jagung, ubi. ya. Terus apa namanya?
daging domba biasanya iya, digantung, bener. daging. Kayak dulu kan ikan juga suka kalau pengen awet suka Ya, disimpan di di deeng akar. namanya. Di deeng. Di deeng. Bener. Terus ya dengan ini kan kita menghasilkan asap yang kita hirup, dan ini bisa mengendalikan apa ya? Kalau di wajah itu ada Demodex. Demodex itu parasit ya, seolah-olah mikroorganisme yang hidup di kulit, di antara kulit. Yang ini bisa kalau tidak dikendalikan bisa menyebabkan jerawat, bisa Benar, menyebabkan, ilmu baru tuh. bisa menyebabkan ya infeksi luka gitu kan. Nah dengan seperti ini kita kan terapi. Dengan, Panasnya juga beda ya, berbeda panasnya juga. dengan pengasapan ke wajah, ini wajah juga akan lebih ceria ya. Jadi nggak perlu obat-obat glowing. Jadi nggak perlu obat-obat glowing, malah dari uap nasinya aja udah ini ya. Jadi ke nasinya bisa jadi pengawet. Benar. Nah, lebih tahan lama dan cita rasa nasi tersebut meningkat. Oke, nah sekali lagi gua mau bertanya nih, sampai sejauh ini Haji bisa mempertahankan Ya. apa ya, bukan ego mungkin ya, misi Haji nih, Ya. gimana caranya? Intinya Apa sih kekuatannya apa ya sih? kekuatan saya untuk mempertahankan tradisi itu yang paling utama adalah kesehatan. Karena saya meyakini dan sudah terbukti dari leluhur kita bahwa untuk mencapai sehat tuh menjalankan tradisi. Ya. Menjalankan tradisi dengan kita sehat, kita mendapatkan ilmu-ilmu yang kita bisa akomodir, bahwa ilmu itu bisa menjadi nilai sebuah ekonomi. Kita bisa membuat cacing, kita bisa membuat pupuk. Benar. Kita mau bisa, kalau kita nanti cita-cita punya restoran dengan cara seperti ini, cita rasa lebih meningkat, saya yakin restorannya bakal laku deh. Pasti laku mungkin. Apalagi dengan ya backgroundnya Haji sendiri nih, dengan proses seperti ini kan jarang-jarang juga ya. Betul. Restoran yang prosesnya seperti betul, ini. jarang. Karena restoran dikejar dengan kecepatan, kepraktisan. Malahan nggak ada, mungkin bukan jarang lagi ya. Iya, betul. Tapi kalau kita kembali seperti ini, kita sudah menghilangkan bumbu-bumbu penyedap. Nah, itu kan biaya lagi ya. Bener. Dengan kita cara seperti ini hanya garam, bumbu-bumbu rempah. Malah sudah dulu cukup. garam suka dibakar. Dibakar. Kalau istilahnya dulu di kita di Sunda itu Sangrai ya. sangar atau apa ya? Apa cowok ya? Apa sih kalau salah diralat ya silakan aja tinggalkan di kolom komentar. Mungkin bisa minta masukan. Apa nih nama penamaan dulu? Kalau di saya Ngebakar garam tuh. kalau di istilahnya nog cowok ya, kalau nog cowok. Bener. Oke. Mungkin nih Haji ada yang mau disampaikan nih. Saran atau masukan nih buat anak-anak muda nih. Ya, buat anak-anak muda, kita jangan terlena dengan era modernisasi. Kita zaman modern. Ya, kita menyelami zaman modern, tapi jangan sampai kita meninggalkan cara-cara tradisi. Karena nanti ada istilah jati kasilih kujunti. Nah, jadi jati diri kita tergeser oleh jati diri orang lain gitu kan. Benar, iya. Nah, jadi jangan sampai kita selalu ketergantungan dengan tradisi. Kita bisa mempertahankan, kita bisa berdaulat untuk dari makanan. Kita bisa berdikari menciptakan sesuatu hal dengan sendiri, ilmu-ilmu sendiri. Terus apa ya, berkepribadian paling utama, mempertahankan pribadi, jati diri bangsa dengan cikal bakal tradisi Nusantara. Karena kan budaya kita sangat kental dan kuat. Betul. Harus dipertahankan. Karena saya terlahir di Sunda, ya saya harus mempertahankan tradisi Sunda. Nah itu, gue pengen seperti itu. Buat teman-teman yang terlahir di Medan,
ya harus memijakan kaki dengan tradisi-tradisi orang Medan, tradisi-tradisi dari Papua itu pertahankan, karena literatur mereka walaupun berbeda, ya tetap kita sama-sama mencapai tujuannya menjadi manusia yang paling beradab gitu. benar. Berbeda suku, berbeda golongan, tetapi satu tujuan. Ya betul. Oke, 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 oke. Oke, jangan kemana-mana. Jangan lupa yang belum subrek, silakan disubrek. Yang yang mau ngasih saran dan masukan silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan tadi untuk nama garam yang dibakar, Ya. silakan. Nah di tempat kalian apa ya namanya garam yang dibakar itu ya? Bener, oke. Jangan kemana-mana, kita akan ke segmen selanjutnya, mungkin keliling-keliling lagi, kan belum selesai nih. Karena saking luasnya tempat kediaman dari Haji Dodi Kelana 2 Budpa. Stay tune.